Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat jadwal pelajaran dengan Microsoft Excel. Langsung saja, setelah teman-teman membuka lembar kerjanya seperti ini, yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah kita tentukan ukuran kertasnya. Klik pada bagian Page Layout, kita klik, kemudian pilih Size, dan pilih kertasnya. Di sini saya akan pilih A4 karena memang kertas yang umum adalah A4. Nah, sehingga muncul garis seperti ini. Baik, berikutnya teman-teman silahkan klik pada bagian atas ini, kita ketikkan jadwal pelajaran ya, seperti itu. Jadwal pelajaran. Kita akan gunakan kapital, saya klik caps lock pada keyboard, kita tulis jadwal, spasi pelajaran. Nah, di sini yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah pertama-tama kita ketik terlebih dahulu semua jadwalnya. Untuk pengeditannya kita lakukan di akhir, sehingga hal itu bisa teman-teman lakukan untuk mempercepat pengetikan. Berikutnya, di sini kita akan ketik jam, kemudian klik kanan, di sebelahnya kita ketik hari. Oke. Nah, baru di bawahnya hari kita masukkan Senin misalkan. Senin, Selasa, boleh diketik lengkap teman-teman atau diketik sebagian saja tidak apa-apa, terserah. Seperti ini. Kemudian terakhir Sabtu ya. Berikutnya kita akan mengetik jamnya. Nah, di sini teman-teman tentu saja tiap sekolahan masuknya beda ya. Ada yang jam setengah 8, ada yang jam 7. Kita contohkan dengan jam 7. Klik 00 seperti ini. Dan biasanya itu pelajaran dimulai dari jam 7, kemudian ada yang 2 jam, ada yang 1 jam seperti itu ya. Ada yang per 45 menit. Jadi di sini saya akan tulis 07.45 seperti ini. Nah, ini untuk satu pelajaran. Nah, sehingga untuk ke bawahnya silahkan teman-teman diisi sesuai dengan jam pelajarannya. Nah, kebetulan saya sudah menulis jamnya sehingga saya hanya tinggal copy saja. Kita copy. Nah, ini untuk mempercepat pembuatan videonya ya. Jadi kita gunakan data yang sudah ada. Silahkan teman-teman ketikkan sesuai jamnya. Dari jam 7 ke 8, 8 ke 9, atau 7.30, ini 8.30, terserah seperti itu. Nah, di sini ada untuk jam istirahat dari jam 19, maksud saya jam 9.15 sampai jam 9.45. Nah, untuk penulisan istirahatnya cukup di sini saja. Istirahat. Nah, seperti ini. Kemudian di jam 11.15 sampai 12.15 ini istirahat dan sholat. Dan sholat ya. Nah, jadi untuk pengeditannya nanti kita lakukan di akhir. Berikutnya baru kita teman-teman tulis mata pelajarannya di sini, misalkan MTK dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya, jadi kita untuk mempercepat waktu, saya tulis seperti ini saja. Kita copy. Nah, sehingga nanti videonya bisa lebih cepat. Nah, seperti ini ya. Baik, ketika teman-teman sudah membuat semua mengisi semua jadwalnya seperti ini, kita lakukan pengeditan. Kita lakukan dari paling atas. Contohnya, teman-teman pengen menaruh teks ini berada di tengah. Kita klik, gunakan mouse-nya, klik dan tahan, jangan dilepas, geser ke arah kanan seperti ini. Nah, klik dan tahan, geser ke arah kanan. Klik pada bagian home, klik home-nya, pilih merge and center. Nah, sehingga penulisan jadwalnya berada di tengah. Untuk yang jam, kita klik tahan ke bawah, sehingga dia nanti akan menyatukan dua sel ini. Kita klik lagi merge and center. Nah, seperti ini. Kemudian untuk hari, kita klik geser, seperti ini, merge and center. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, di sini kan ada tulisan jam yang tertutup ya. Teman-teman kalau pengen digeser, pada bagian kolom A dan B, pada bagian tengah-tengahnya, taruh pointer pada bagian tengah-tengah A dan B, klik tahan, geser ke arah yang diinginkan. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lakukan
yang sama untuk tiap-tiap kolomnya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, biasanya kalau kita menggerakkannya satu-satu itu beda-beda ya lebarnya. Ada yang lebarnya kecil, ada yang lebarnya lebar banget. Supaya lebarnya itu sama ukurannya misalkan. Nggak kecil, nggak lebar, nggak terlalu lebar juga. Caranya teman-teman klik pada bagian ini supaya sama ya lebarnya ya. Supaya sama nih, klik di sini, di kolom B ini, kemudian tekan dan tahan tombol Shift. Tekan dan tahan tombol Shift. Kemudian klik pada kolom yang terakhir, kolom di Sabtu ini, G. Berarti di sini ada G ya. Klik dan tahan tombol Shift, kemudian klik G. Oke, sehingga terpilih semua. Nah, dari sini teman-teman klik pada bagian B dan C ini, geser secara bersamaan, maka seluruh dari kolom akan ikut bergerak secara bersamaan sehingga ukurannya tetap sama seperti itu ya. Baik, kemudian kalau sudah seperti ini kita akan blok semuanya nih. Dari mulai jam ini kita klik tahan gerakan sampai bawah. Kemudian pada bagian lainnya, bordernya nih di bawah teks seperti ini. Ini simbolnya border line-nya. Klik pilih all border. Nah, sehingga semua kotaknya sudah terisi seperti itu. Nah, kalau masih ada yang tertutup seperti ini, boleh nih kita lakukan hal yang sama. Oke, seperti tadi kita lebarkan dikit lagi. Nah, sehingga bisa ada bagian yang rongganya. Nah, jam ini posisinya mau ditengahin. Teman-teman pada bagian Legend, klik bagian ini. Nah, sehingga dia akan bergerak ke tengah. Kalau pengen dipinggirin ke arah kiri pada bagian ini. Nah, seperti itu ya. Jadi gunakan Legend untuk menempatkan posisi teks untuk berada pas di tengah. Kalau pengen bersamaan, blok pada bagiannya, di blok, kemudian pilih. Nah, sehingga dia posisinya berada di tengah. Kalau pengen jam, boleh silahkan. Nah, berikutnya yang akan saya lakukan adalah kita beri pewarnaan ya. Kita beri pewarnaan pada bagian tabel yang sudah kita buat supaya lebih menarik. Pertama kita buat pada bagian istirahat ini. Kita blok. Teman-teman pada bagian fill color, klik, pilih warna yang diinginkan. Misalnya warna kuning. Kita lakukan hal yang sama. Pilih warna oranye supaya ini memisahkan istirahat 1 dan istirahat 2. Untuk hari silahkan teman-teman juga kalau mau dibuat semenarik mungkin supaya nanti tidak bosan ya melihat jadwalnya. Nah, seperti ini silahkan boleh diikutin. Atau kalau teman-teman punya referensi yang lain silahkan diwarnain sendiri. Nah, berikutnya, di sini kan masih ada yang terlewat nih ya, kebanyakan ya. Kita balikin supaya posisinya di tengah, klik. Nah, balik lagi, kita ulang dari awal, cukup nyampe sini aja, Guardian Center. Nah, kalau pengen diperbesar, klik pada bagian jadwalnya, teman-teman klik pada bagian font size, pilih angka untuk ukuran teksnya. Hal ini juga bisa teman-teman lakukan pada bagian ini, misalkan pengen kita gedein, saya pengen ukuran 14. Nah, kemudian warna teksnya juga bisa dirubah. Merah atau yang lain terserah ya. Nah, seperti itu. Kalau pengen tipe fontnya yang dirubah, teman-teman blok misalkan. Klik pada bagian teksnya, pilih tipe font yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Nah, dengan begini teman-teman bisa membuat jadwalnya. Nah, pastikan garis yang ada di titik-titik ini dia jangan sampai melebar ya. Contohnya seperti ini. Saya contohkan. Contoh saja. Nah, ketika ada titik-titik ini melewati garis dari sebuah tabel, maka ketika dicetak dia akan jadi 2 lembar. Saya contohkan seperti ini. Nah, lihat ada yang terpotong di sini. Nah, di lembar kedua ada. Jadi, pastikan teman-teman atur posisinya supaya lebih kecil, dikecil-kecilin seperti ini sehingga nanti garisnya itu bisa lebih pas dan tidak lebih dari tabel yang sudah dibuat sehingga nanti pada saat dicetak hasilnya tidak
tidak jadi 2 lembar seperti itu. Nah, tadi kan kita menggeser ke arah kanan. Bagaimana kalau pengen row-nya yang dilebarin? Row-nya, barisnya yang dilebarin. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Pada bagian angka ini, taruh pointer atau yang bergerak ini di tengah-tengahnya, geser. Nah, sehingga nanti dia akan bergerak ke bawah dan lebih lebar. Dan kalau pengen menggerakkan supaya ukurannya sama seperti tadi, sama, klik di sini, kemudian tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, kemudian klik pada bagian baris yang terakhir seperti ini, lakukan hal yang sama, geser. Nah, sehingga dia bergerak melebar ke bawah. Nah, kalau dilihat-lihat teksnya ini kan masih posisinya ini ya, berada di pinggir. Kita blok semuanya, kita lakukan hal yang sama, klik. Nah, sehingga posisinya dia pindah ke tengah. Kita lakukan sekali lagi. Oke. Nah, untuk istirahat sholat ini kita blok, pilih merge and center seperti tadi. Ups. Kita tunggu. Nampaknya masih loading. Lakukan juga untuk yang ini. Tadi maaf terlewat, kita blok ke sini, kemudian pilih merge and center dan pilih allegiance-nya. Nah, seperti ini ya. Kalau mau dirubah teksnya boleh seperti tadi atau diperbesar. Kita perbesar hurufnya. Saya pilih 14. Ini kita 14 juga. Kemudian kita rubah tipe teksnya. Saya coba yang lain deh supaya terlihat berbeda ya. Oke. Nah, seperti itu. Silahkan teman-teman lakukan pengeditan dibuat lebih bagus lagi, lebih rapih lagi, sehingga nanti hasilnya bisa lebih baik dan dicetak untuk keperluan teman-teman di rumah. Klik file, kalau mau cetak klik print. Nah, hasilnya sudah seperti ini ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komen. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan akan saya jawab. Baik.